Wanita ini sedang menjahit. Tiba-tiba menemukan sebuah fenomena di langit. Hanya melihat awan putih terbang di atas. Sekelompok peri muncul. Wanita itu menganga dan buru-buru berlutut. Peri di langit berkata padanya, akan datang dan membawanya pulang dalam 3 hari. Pergi ke barat menuju ekstasi. Ketika wanita itu mendengarnya, dia bertanya dengan malu-malu. Kalian siapa? Siapa sangka baru saja selesai berbicara. Sekelompok peri berlomba untuk berubah menjadi babi. Melihat pemandangan ini, dia mengerti segalanya. Saya sudah lama tahu bahwa kalian akan datang untuk mengambil hidup saya. Saya sudah lama tahu bahwa hari ini akan datang. Karena dia membunuh babi setiap hari. Menyebabkan pembunuhan. Kejahatan menumpuk. Dia memohon pada para peri. Tidak perlu menunggu 3 hari. Sekarang kalian bisa mengambil nyawaku. Tapi kejutannya adalah, peri tidak harus datang untuk merenggut nyawa. Yaitu untuk memberitahunya tentang kesempurnaan jasa. Akan menjadi seorang Buddha. 3 hari kemudian, Buddha Amitabha akan datang dan membawanya pergi. Wanita yang tidak bisa dipercaya. Jika membunuh babi setiap hari, bagaimana bisa menjadi Buddha? Tidak tahu karena dia melakukan satu hal. Biarkan babi yang disembelih pergi ke surga. Juga mengumpulkan pahala untuk diri sendiri. Wanita bernama Lien Huong. Lahir di Provinsi Sichuan, Kabupaten Zitong. Menikah selama bertahun-tahun. Tapi tidak punya bayi. Awalnya, pasangan ini mencari nafkah dengan berjualan sayur. Juga dianggap cukup untuk hidup. Tapi sampai satu hari, Lien Huong hanya mendengar satu kata. Membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Hari itu, seorang wanita sedang berpuasa dan melafalkan nama Buddha. Berjalan ke kios sayuran mereka. Dia adalah pelanggan tetap warung tersebut. Saat mengobrol dengan Lien Huong, secara tidak sengaja menyebutkan manfaat dari mempraktekkan agama Buddha. Tidak hanya dapat mengolah pikiran dan memelihara karakter, bahkan dapat memecahkan bencana. Lien Huong sangat bersemangat. Jadi tunggu sampai pengumpulan selesai. Dia pergi ke kuil untuk membakar dupa. Hasilnya akan pergi. Tidak sengaja menabrak mahkota wanita itu. Dari mulutnya dia tahu. Wanita tua itu sedang mendengarkan pencerahan guru. Di bawah bimbingan pelayan. Lien Huong juga pergi ke halaman. Mendengarkan guru. Kehidupan manusia seperti bumi dengan lampu dan bunga api. Kedipan mata berakhir. Mengapa tidak memanfaatkan saat belum tua? Belum tersiksa oleh penyakit. Yang memurnikan jiwa dan melepaskan dunia. Punya waktu luang. Lalu praktikkan karma murni untuk sementara waktu. Melalui ajaran guru, Lien Huong menerima jasa vegetarianisme dan melafalkan nama Buddha. Selain itu, dia sangat ingin berubahkan hidup ini. Tapi dia pikir dia belum pernah membaca buku itu. Tidak mengerti kitab suci Buddha sama sekali. Bagaimana bisa berlatih? Pada saat ini, wanita tua di sebelahnya berkata padanya, puasa setiap hari adalah untuk mengolah tubuh. Dan melafalkan Buddha Amitabha adalah untuk mengembangkan pikiran. Ketenangan pikiran. Ini juga cara untuk berlatih. Meskipun Lien Huong mendengarkannya, dia masih bingung. Tetapi dia percaya bahwa hanya berpuasa dan melafalkan Buddha, suatu hari akan menjadi seorang Buddha. Sejak itu, Lien Huong memutuskan untuk tidak makan makanan asin lagi. Siapa sangka suaminya melihat dia seperti itu. Berpikir dia ditipu. Omong apa juga percaya. Segera hentikan Lien Huong dari menjadi vegetarian. Tuang lemak babi ke dalam mangkuk Lien Huong. Lien Huong marah saat melihat itu. Baik suami maupun istri memiliki konfrontasi yang sengit. Tetapi ketika dia menceritakan kisah-kisah yang mengganggu ini kepada wanita tua itu, kemudian wanita tua itu menyuruhnya melepaskan. Jangan biarkan cinta suami istri retak karena vegetarisme. Suaminya tidak membiarkan kau menjadi vegetarian. Lalu ikuti dia. Dia tidak membiarkannya melafalkan Buddha. Kau dapat diam-diam bermeditasi di dalam hatinya. Lien Huong tiba-tiba terbangun setelah mendengar ini. Bahkan tidak berpikir untuk menjadi vegetarian atau bukan vegetarian setiap hari.
Tetapi bahkan menjual sayuran, atau saat menanak nasi dan mencuci baju, atau sebelum tidur, dia diam-diam melafalkan Buddha Amitabha. Tapi di mata suami, sang istri sekarang seperti setan. Tidak hanya itu. Dini hari ini, Lian Huong melihat tetangganya sedang memancing. Dalam sekejap tergerak oleh belas kasih, raih uangnya untuk mendapatkan ikan kembali gratis. Cerita ini sampai ke telinga suami. Dia langsung mengamuk. Untuk mencegah Lian Huong dari mempraktekkan ajaran Buddha, tetangga punya ide buruk. Itu untuk membiarkan dia melakukan banyak hal buruk, menciptakan lebih banyak karma buruk. Sehingga Lian Huong tidak bisa menjadi Buddha, dia tidak bisa kembali ke sugar. Itu emang sangat jahat. Suami langsung melakukannya. Dia berlari ke kios. Cepat dan seret Lian Huong yang sedang menjual sayuran. Tidak menyangka, dia membawa istrinya ke kandang babi lagi. Pengumuman bahwa dia telah menjual kios sayur. Beli sekawanan babi dengan uang. Ke depan, tidak hanya harus beternak babi, tetapi juga harus membunuh babi untuk dijual. Lian Huong benar-benar menangis. Tapi tidak ada cara lain. Demi hidup, Ko dan Gto Li Chong pergi ke rumah jagal babi untuk membantu. Ketika dia membunuh babi itu, dia membuatnya memegang kakinya. Tapi suaminya memberitahunya, pembunuh babi tidak bersalah. Orang yang memelihara kaki babi bersalah. Lian Huong sekarang penuh ketakutan. Melihat adegan kejam penuh amis, emosi sepertinya ingin runtuh. Lalu dia bergegas ke kuil, bertobat dengan Sang Buddha. Tidak bisa menahan air mata frustrasi lagi bergulir di pipinya. Adegan ini dilihat oleh wanita tua itu. Mengantisipasi bahwa dia pasti bersembunyi di dalam hatinya. Jadi berbaliklah dan undang guru untuk datang. Ketika biksu itu mengetahui tindakan suami Lian Huong, segera menjawab bahwa suaminya menyebabkan banyak kesulitan baginya. Ini adalah bentuk peningkatan terbalik dari gambar takdir. Juga menguji tekadnya untuk mempraktikkan agama Buddha. Tapi sekarang dia semakin rewel. Memaksa untuk melakukan pembunuhan setiap hari. Dia juga mengatakan bahwa orang yang membunuh babi itu tidak bersalah. Siapa yang mengira bahwa guru telah mendengarnya? Sekali lagi, ini adalah kesempatan. Karena hewan juga memiliki sifat kebudaan seperti manusia. Jika sebelumnya babi-babi malang itu mati, ambil 3 langkah berlindung bagi mereka. Sebaliknya, mereka melafalkan nama Buddha, bertobat, dan kemudian melafalkan mantra kelahiran kembali. Harap dia bisa pergi ke surga. Akan ada hasil yang tidak terduga. Lian Huong mendengarkan ajaran gurunya dan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sejak itu setiap kali dia membunuh babi, dia tidak lagi takut. Tapi sangat tulus untuk babi yang disembelih. Babi, oh babi. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Sebelum kau mati, aku hanya bisa membantumu melafalkan nama Buddha. Berdoa kepada Buddha Amitabha. Segera orang akan menyambut kau kembali ke dunia. Pada saat yang sama, suara penyembelihan babi merambah suara melafalkan nama Buddha. Suami Lian Huong sangat senang dengan hal ini. Begitu saja, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lian Huong benar-benar tak terduga. Malam ini, babi dibunuh. Setelah mereka mati, mereka semua berubah menjadi peri. Mereka tidak membencinya. Dia juga sangat bersyukur bahwa dia melafalkan nama Buddha untuk mereka. Pada saat yang sama memberitahu Lian Huong, 3 hari kemudian jasanya akan lengkap. Mereka juga akan semua bodhisattva. Sambut dia kembali ke barat. Jadi pagi-pagi keesokan harinya, Lian Huong mulai mengatur pakaian di dalam rumah. Berbagi pakaian musiman untuk suami. Tapi ketika dia memberitahunya, 3 hari kemudian babi-babi itu dibunuh, akan datang untuk membawa dia ke barat gembira. Sang suami tiba-tiba membeku. Kau mendengarkan. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan hewan pun bisa terlahir kembali. Iya Tuhan, aku melihat kamu mental abnormal lagi. Apapun yang dia katakan, suaminya tidak akan percaya.
Tapi tunggu sampai 3 hari kemudian. Di dalam rumah tiba-tiba tercium bau yang samar. Awalnya, sang suami masih sangat frustrasi. Hasilnya cukup diklik untuk coba ingat lagi. Bukankah hari ini adalah hari ketiga? Pada saat yang sama, tetangga di lingkungan itu mendengar cerita sang suami. Langsung pergi ke rumah mereka. Harus menyaksikan momen ajaib ini. Tepat setelah itu, Lian Huang mengangkat sebuah kursi. Duduk di tengah lapangan dengan tangan terkepal. Mulai berdoa sepenuh hati. Saat ini, wanita tua itu juga berlari ketika mendengar berita itu. Lihat adegan ini. Segera berlari ke belakang Lian Huang dan mulai melantunkan mantra Buddha. Yang mengejutkan semua orang. Setelah beberapa saat di angkasa, muncullah para Buddha dan Bodhisattva. Hanya melihat saat ini aura Buddha bersinar ke bawah. Orang Lian Huang bersinar terang. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang. Tapi suami tidak mau. Berjalan mendekat untuk menemukan napas istrinya. Akibatnya, pria itu takut duduk di tanah. Sampai sekarang, suami baru menyadari kesalahannya. Sejak itu dia juga menjadi biksu. Cerita berakhir di sini. Apakah benar ada konsep Buddhis? Bagi kehidupan manusia kita, adalah tempat latihan. Meskipun pahit dan manis, setiap orang harus melewatinya. Tapi merasa seperti hidup dalam kesakitan setiap hari. Jangan takut untuk belajar melepaskan. Lepaskan keterikatan di hati. Mungkin akan ada kejutan. Terima kasih sudah menonton.